Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Termansyah dengan NIM akhir 260. Di sini saya akan menjelaskan dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi bisnis internasional dari perspektif negara Kenya. Oke. Untuk yang pertama, profil negara Kenya itu untuk kondisi ekonominya, Kenya adalah negara dengan ekonomi berkembang, ditopang pertanian, jasa atau pariwisata. Dan posisi dalam perdagangan global, Kenya itu aktif di IAC dan AFCFTA. Ekspor utamanya itu adalah teh, kopi, dan bunga. Untuk ketergantungan energi ataupun minyak dan lain-lain itu 80-90%. Energinya itu masih impor, terutama minyak. Nah, untuk pembahasan minyak itu kita lebih masuk ke pembahasan minyak karena ada peperangan antara Iran dan US. Nah, hubungannya Kenya dengan Iran dan AS itu yang pertama, diplomatik AS sama dengan mitra kuat Iran atau hubungan terbatas. Perdagangan, AS sebagai pasar penting melalui AGOA, Iran hanya perdagangan kecil. Aliansi geopolitiknya, Kenya cenderung ke barat tetapi netral seperti non-blok. Dampak ekonomi dan konflik yaitu yang pertama, kenaikan harga minyak global karena ketegangan Teluk Persia. Jadi karena emang ada banyak konflik antara Iran dan US, akhirnya harga minyak di seluruh negara itu akhirnya melonjak tinggi karena Selat Hormuz itu yang di Iran untuk ekspor minyak itu ditutup karena ada ketegangan dari AS dan Iran tersebut. Lalu yang kedua, inflasi meningkat akibat biaya energi mahal. Nah, inflasi meningkat ini juga bisa terjadi karena adanya perang AS versus AS. Oke, kita lanjut. Dampak terhadap perdagangan internasional. Yang pertama adalah gangguan pelayaran di Selat Hormuz mempengaruhi jalur ekspor dan impor. Lalu yang kedua, biaya logistik meningkat karena resiko keamanan. Lalu yang ketiga, penurunan permintaan ekspor teh atau kopi akibat ketidakpastian ekonomi global. Lalu kita lanjut ke dampak terhadap bisnis dan investasi. Yang pertama adalah biaya operasional naik akibat bahan bakar mahal. Jadi biaya operasional naik itu karena akibat bahan bakar mahal itu karena emang di Selat Hormuz itu lagi ditutup dan beberapa negara emang biaya operasionalnya naik karena pemasok utama untuk minyak akhirnya pun berkurang. Lalu yang kedua, investasi asing melambat karena ketidakpastian global. Lalu yang ketiga, sektor manufaktur dan logistik paling terdampak. Lanjut ke dampak pada strategi bisnis Kenya. Diversifikasi energi ke tenaga surya, geothermal dan hydropower. Lalu yang kedua, efisiensi rantai pasok serta mencari pemasok di Afrika dan Asia. Lalu yang ketiga, hedging untuk mengurangi resiko nilai tukar. Lalu yang keempat, diversifikasi pasar ekspor agar tidak hanya bergantung pada AS dan Eropa. Lalu kesimpulan dari penjelasan saya tadi, dampak konflik Iran AS terhadap Kenya bersifat tidak langsung tetapi signifikan. Jadi bersifat tidak langsung itu mungkin dari beberapa negara-negara yang biaya ekonominya lebih naik, mungkin itu merasa sangat signifikan banget untuk negara-negara yang terdampak. Jalur utama dampak, harga minyak itu yang pertama. Lalu kita lanjut ke inflasi. Jadi habis harga minyak ke inflasi, lalu ke biaya logistik, perdagangan dan investasi. Lalu yang terakhir, kayaknya perlu memperluas sumber energi dan pasar ekspor untuk mengurangi resiko geopolitik global. Jadi negara kayaknya memerlukan untuk memperluas sumber energi dan pasar ekspor untuk mengurangi resiko global. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.